Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyudi Swantono, dalam rangka bimbingan TIK secara online. Mengingat suasananya masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manfaat dan dampak negatif penggunaan internet. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, saya berharap nanti kalian bisa menjelaskan tentang berbagai manfaat media internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, saya juga berharap agar kalian bisa menjelaskan tentang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan media internet. Yang terakhir, saya juga berharap bahwa setelah penyampaian materi ini, kalian bisa memberikan ulasan cara menggunakan media internet secara bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat media internet yang pertama adalah internet sebagai sumber informasi. Dengan menggunakan internet, kita bisa dengan lebih mudah mendapatkan beragam informasi, baik berupa teks bergambar hingga informasi dalam bentuk multimedia atau audiovisual. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui seberapa kehadiran siswa pada saat mengikuti KBM online di SMA 1 Prambon, kita bisa langsung lihat pada situs SMAN 1 Prambon. Dengan menggunakan Google, kita bisa mengetikkan kata kuncinya SMAN 1 Prambon, kemudian kita masuk ke SMA 1 Prambon. Di situs SMAN 1 Prambon, kita akan masuk ke proses KBM. Pada situs ini, kita bisa melihat mulai dari jadwal KBM daring sampai dengan monitoring kehadiran siswa. Misalnya kalian ingin melihat kehadiran siswa kelas 10. Begitu juga misalnya orang tua kalian ingin melihat seberapa jauh anaknya mengikuti proses pembelajaran online di SMA Prambon. Klik saja, misalnya saya ambil kelas 10 ya di sini. Nah, di sini sudah ditayangkan untuk mulai dari hari Senin minggu pertama sampai dengan hari Jumat minggu pertama. Kebetulan untuk materi TIK misalnya itu hari Senin pada jam kedua. Kita bisa melihat di sini mulai dari kelas 10 MIPA 1. Nah, kelihatan yang belum ini berarti dia tidak mengikuti KBM daring untuk materi bimbingan TIK minggu pertama kemarin. Kita bisa memantau sampai dengan siswa di kelas 10 IPS 4 lengkap di sini. Jadi siapapun juga bisa melihat atau memonitor proses pelaksanaan KBM daring di SMA 1 Prambon dengan mengunjungi situs SMAN 1 Prambon. Sebagai contoh yang lain, kali ini saya coba untuk membuka informasi tentang budaya-budaya yang ada di Jawa Timur melalui media internet tentunya. Baik, kembali kita ke google.co.id, kemudian nanti kita ketikkan kata kuncinya yaitu budaya Jawa Timur. Setelah kita ketikkan kata kuncinya, kita nanti masuk ke sini, di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat 6 budaya dan tradisi di Jawa Timur yang sangat umum dan populer saat ini. Antara lain, yang pertama, Festival Bandeng. Nah, ini. Kemudian ada lagi ritual Tumpeng Sewu. Nah, dan seterusnya. Berikutnya saya akan menampilkan satu lagi contoh manfaat media internet sebagai sumber informasi. Misalnya kali ini saya jalan-jalan ke Malioboro. Melalui Google dengan fasilitasnya Google Map seperti ini, kita bisa melihat tampilan secara visual nanti bagaimana kondisi Malioboro. Kita tinggal menggunakan mode satelit, cari di penelusuran di sini, misalnya Malioboro. Ini aja. Oke, Malioboro Yogyakarta. Nah, sekarang dengan menggunakan telusuri gambar secara detail menggunakan street. Nah, kita masuk ke sini.
Oke, saya tampilkan lebih detail, lebih besar lagi, kemudian saya klik. Ini adalah tampilan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Tanpa kita harus ke sana, kita sudah bisa menikmati seperti apa Jalan Malioboro yang sangat terkenal itu. Nah, kita bisa melihat ke sekelilingnya hanya dengan menggunakan media berupa internet, dan caranya pun tidak terlalu sulit. Ini adalah suasana di Malioboro. Tentu saja ini bisa dilakukan bukan hanya untuk melihat lokasi-lokasi tertentu di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Begitu mudah bukan untuk menggunakan media internet dalam mencari informasi. Manfaat internet yang kedua adalah internet sebagai media komunikasi. Melalui media internet, kita bisa melakukan komunikasi secara langsung menggunakan pesan berupa teks, panggilan suara, bahkan panggilan berupa video. Pada 1 dekade terakhir ini, sosial media merupakan salah satu cara berkomunikasi paling populer dengan menggunakan akses internet, terutama setelah maraknya penggunaan perangkat genggam dengan harga yang terjangkau. Bagi generasi milenial seperti kalian, pastinya sosial media ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Bahkan, mungkin ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kalian. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2019, media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah YouTube dengan menempati persentase sebesar 88%. Berikutnya adalah WhatsApp dengan 83%, Facebook 81%, Instagram 80%, Line 59%, Twitter 52%, dan seterusnya. Kita bisa melihat pada diagram yang ada di layar monitor ini. Data ini diambil berdasarkan survei yang dilaksanakan pada tahun 2019. Berikutnya kita lanjutkan pada manfaat internet yang ketiga, yaitu internet sebagai media dalam sistem transaksi keuangan atau finansial. Transaksi keuangan saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan media internet. Contoh transaksi keuangan yang menggunakan media internet yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain penggunaan mesin ATM, pembayaran tagihan listrik, cicilan motor, pulsa telepon, pembayaran saat kita belanja secara online, dan lain-lain. Berikutnya, manfaat yang keempat adalah internet sebagai media pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik. Pemerintah juga menggunakan media internet untuk mempermudah dalam memberikan layanan kepada masyarakat umum. Misalnya, penggunaan eKTP, layanan pembayaran pajak secara online, layanan Samsat online, sensus penduduk secara online, pantauan jalan raya secara online, dan lain-lain. Manfaat internet yang kelima, yaitu internet sebagai media pembelajaran.
Saat ini, pembelajaran tidak harus dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara langsung antara siswa dan guru, tetapi juga bisa dilaksanakan secara online, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Beberapa aplikasi pembelajaran online yang bisa kalian gunakan antara lain Rumah Belajar. Ini merupakan situs resmi dari Kemdikbud, kemudian Kelas Pintar, Google Classroom, Hyper School, dan masih banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada manfaat internet yang keenam, yaitu internet sebagai media dalam bidang usaha jasa maupun barang. Saat ini, berbagai bidang usaha, baik usaha di bidang jasa maupun barang, juga sangat bergantung pada layanan internet sebagai medianya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain, adanya ojek dan taksi online. Banyak sekali kita jumpai toko online, biro perjalanan wisata online, jasa pemesanan tiket online, dan lain-lain. Dari penjelasan yang tadi sudah saya paparkan, kita sudah mengenal beberapa manfaat penggunaan internet, yaitu sumber informasi, 2. Sebagai media komunikasi, ketiga, sebagai media dalam sistem transaksi keuangan atau finansial, keempat, sebagai media pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik, kelima, media pembelajaran, keenam, media dalam bidang usaha jasa maupun barang. Tentu bukan hanya 6 itu saja yang merupakan manfaat dari penggunaan internet. Masih banyak sebenarnya manfaat penggunaan internet yang tidak dibahas di dalam materi kali ini. Tentunya kalian harus juga memahami bahwa selain internet mempunyai manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, internet juga mempunyai dampak negatif terhadap penggunanya jika pengguna tersebut tidak bijak di dalam menggunakannya. Apa saja sekarang dampak negatif dari penggunaan internet? Salah satunya adalah perilaku menyimpang akibat seringnya melihat konten internet yang tidak baik. 2. Maraknya isu hoax. 3. Adanya cybercrime. 4. Terjadinya cyberbullying. 5. Budaya asli mulai ditinggalkan. 6. Pelanggaran atas kekayaan intelektual. Akibat seringnya melihat konten-konten yang tidak baik di internet dapat menimbulkan perilaku buruk bagi seseorang. Misalnya, emosi yang mudah terpancing sehingga menimbulkan tindakan kekerasan, tawuran antar warga, bahkan tawuran antar pelajar. Terjadinya kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Menghabiskan waktu seharian untuk bermain game. Itu semuanya merupakan dampak negatif yang diakibatkan oleh seringnya melihat konten-konten yang tidak baik di internet. Dampak yang kedua adalah maraknya isu hoax.
Hoax merupakan upaya untuk memberitahukan atau publikasi berita bohong yang tidak jelas kebenarannya atau sumbernya melalui media internet dengan tujuan untuk menimbulkan rasa cemas, kegelisahan, bahkan untuk menimbulkan rasa permusuhan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hal ini tentu saja akan merugikan orang lain. Bahkan, bila berita bohong ini telah tersebar secara luas, tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan keresahan, bahkan perpecahan di antara warga masyarakat. Dampak negatif yang ketiga terhadap penggunaan internet yang kurang bijak adalah terjadinya cybercrime. Cybercrime merupakan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai salah satu alat untuk melancarkan tindakan kejahatan tersebut. Contoh cybercrime yang akhir-akhir ini marak adalah perdagangan narkoba melalui media internet, melakukan penipuan menggunakan media sosial, pembobolan akun kartu kredit, penyalahgunaan akun transaksi perbankan. Berikut dampak negatif yang keempat adalah terjadinya cyberbullying. Cyberbullying merupakan kegiatan yang secara disengaja dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menyakiti perasaan, mempermalukan, dan menghina seseorang dengan menggunakan media internet sebagai salah satu alat untuk melakukan tindakan tersebut. Tindakan bullying dilakukan berulang-ulang oleh pelaku. Bahkan pada beberapa kasus bullying dilakukan hingga korbannya merasa frustasi dan berakhir dengan tindakan bunuh diri. Dampak negatif yang kelima adalah budaya asli yang mulai ditinggalkan. Ini disebabkan oleh adanya informasi yang berskala global yang bisa didapat dengan mudah melalui internet. Tentu bisa berakibat pada lunturnya budaya lokal. Tentu saja ini akan terjadi jika masyarakat pengguna internet kurang mampu menyaring informasi yang didapatkan. Beberapa perubahan budaya yang saat ini bisa kita rasakan akibat masuknya budaya global yang didapat dari situs-situs internet antara lain berkurangnya sopan santun, pergaulan bebas, terbiasa dengan gaya hidup konsumtif, berkurangnya rasa empati terhadap orang lain, dan sebenarnya masih banyak lagi efek-efek yang berkaitan dengan mulai ditinggalkannya budaya asli yang disebabkan oleh penggunaan internet yang kurang bijak. Berikut yang keenam adalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Mempublikasikan karya orang lain tanpa seizin pihak yang membuat atau yang mencipta karya tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ini sangat sering terjadi apalagi di kalangan generasi milenial dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengunggah karya yang dianggap sebagai karya pribadi, padahal sebetulnya karya itu merupakan karya orang lain yang kemudian dirubahnya sedikit, sebagian, dan dipublikasikan. Ini merupakan kegiatan yang melanggar undang-undang. Namun seiring dengan maraknya penggunaan internet, seolah-olah pelanggaran tersebut kurang diperhatikan oleh masyarakat. Hanya sekedar untuk menambah jumlah follower, menjadi trending topik, atau sekedar menjadi viral. Walaupun sebenarnya dia hanya menirukan atau dengan sedikit mengubah karya orang lain. Tetap saja ini namanya pelanggaran.
Demikian materi bimbingan TIK secara online kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan dapat menjelaskan kembali materi yang telah kita bahas hari ini. Terapkan pengetahuan yang telah kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan mempelajari tentang aplikasi web browsing. Saya tetap menyarankan agar kalian menggunakan laptop atau komputer agar lebih leluasa dalam mempelajari materi bimbingan TIK. Terima kasih kalian telah mengikuti bimbingan TIK hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.